Di waktu berikutnya, Hyorin teringat kenangan masa lalunya, di mana dia pernah pergi berdua dengan Shin naik kereta api. Shin terlihat senang dan Hyorin juga senang sebab bisa melihat Shin setiap saat. Istana Chaegyeong menyadari sesuatu. Dia membawa bantalan besar yang terdapat foto Shin yang tersenyum di satu sisi, dan sisi lain foto Shin yang marah. Chaegyeong membawa bantalan itu kepada Shin, namun Shin terlihat cuek. Shin bertanya kepada Chaegyeong mengapa dia membuat boneka itu. Sementara dia masih belum menyelesaikan pelajarannya. Tentu Chaegyeong menjadi kesal, dia pun pergi ke kamar. Di kamar, Chaegyeong melampiaskan kekesalannya pada boneka Shin. Dia memukuli bantal itu seakan itu adalah Shin. Sementara Shin justru membidikkan kameranya ke arah Chaegyeong yang sedang marah. Esok harinya, Shin dan Chaegyeong berkunjung ke rumah orang tua Chaegyeong. Mereka disambut dengan bahagia oleh orang tua Chaegyeong. Sementara di depan rumah, wartawan sibuk meliput mengenai keberadaan keduanya di rumah orang tua Chaegyeong. Saat makan bersama, Chaejun menggoda Chaegyeong yang terus saja memanggil Shin dengan sebutan Shin-gun. Seharusnya Chaegyeong memanggil Shin dengan sebutan sayang. Shin senang mendengarnya dan setuju dengan usulan Chaejun. Kemudian Shin meminta keluarga Chaegyeong memperlakukannya sebagai anggota baru keluarga mereka. Shin tidak ingin mendapatkan perlakuan khusus. Dia hanya ingin menikmati hidup di tengah keluarga barunya ini. Esok harinya, orang tua Chaegyeong sedang sibuk memasak. Shin melihat keharmonisan mereka berdua. Ini membuat Shin merasa iri dengan mereka. Pada saat keluarga ini makan sangcungsam, mereka terlihat bahagia. Chaegyeong membungkuskan sangcungsam untuk Shin. Namun Shin merasa takut sebab di istana mereka tidak boleh memakan itu. Namun Chaegyeong mengatakan mereka kini bukan berada di istana. Jadi Shin pun menikmatinya dan dia menyukainya. Di yoga center, Hyorin minum berdua dengan Ibu Yeol. Hyorin bertanya mengenai hidup Ibu Yeol di Inggris. Ibu Yeol mengatakan mereka hidup dengan baik di sana. Ibu Yeol mengatakan baru-baru ini Pangeran Charles dan Camilla juga baru menikah. Hyorin mengetahui wanita itu. Ibu Yeol mengatakan mereka sudah saling jatuh cinta pada pandangan pertama sejak lama sebelum mereka menikah. Namun, dikarenakan tradisi kerajaan, Pangeran Charles tidak bisa menikah dengan Camilla. Bagaimanapun, mereka mencoba mengatasi masalah mereka. Pangeran Charles segera diam-diam tetap berhubungan dengan Camilla. Saat semakin sulit menyangkal dari tuduhan Diana, hubungan mereka semakin dekat, dan pada akhirnya mereka mengakui mereka saling mencintai dan pada akhirnya mereka pun bersama. Tentu saja Ibu Yeol ingin menghasut Hyorin untuk menjadi sosok Camilla. Di rumah Chaegyeong, Shin menikmati permainan bersama mereka. Keceriaan yang ada membuat Shin bahagia. Selanjutnya dia mengamati foto masa kecil Chaegyeong dan geli melihat foto itu. Dia juga melihat keakraban Chaegyeong dan Chaejun. Dia senang melihat mereka. Kebahagiaan yang belum pernah dilihatnya saat dia tinggal di istana. Kembali ke istana, di kamar masing-masing mereka tidak bisa tidur dengan tenang. Shin sibuk dengan bonekanya, Chaegyeong juga sibuk dengan boneka bantalnya. Esok harinya, Shin berbicara dengan Ratu mengenai persiapan penghargaan penulis kerajaan. Ratu menasihati Shin untuk selalu menjaga ayahnya seperti bayangan. Shin termenung di kediamannya memegangi bonekanya dan membeli fotonya. Shin teringat kejadian masa kecilnya. Ibu Shin mengatakan dia adalah seorang putra mahkota, sehingga Shin tidak boleh bertingkah kekanak-kanakan lagi. Dia juga tidak boleh memanggilnya dengan sebutan ibu. Saat ini, Chaegyeong melihat Shin termenung. Dia pun berupaya menghibur Shin. Di waktu berikutnya, Ibu Suri memberikan mobil antiknya kepada Chaegyeong. Chaegyeong berterima kasih atas pemberian Ibu Suri. Ibu Suri berharap Chaegyeong akan menjaga dan merawat mobil itu dengan baik seperti halnya yang selama ini Ibu Suri lakukan. Saat di sekolah, Shin berbicara dengan Hyorin. Hyorin mengatakan untuk membawa Chaegyeong ketika mereka bertemu di klub berkuda. Shin mengatakan ini terlalu dini. Hyorin mengangkalnya, meminta Shin untuk tidak khawatir. Hyorin berjanji akan menjaga Chaegyeong untuknya. Saat di kerajaan, Chaegyeong mendapati Shin di tempat persembunyiannya. Shin terkejut, Chaegyeong menemukan tempat rahasianya. Chaegyeong mengatakan kepada Shin bahwa Shin memiliki banyak rahasia. Dia ingin bertanya apa arti teddy bear untuknya. Shin mengatakan itu sangat berharga. Handphone Shin berbunyi, itu dari Hyorin. Hyorin mengatakan kepada Shin bahwa dia ingin berbicara dengan Chaegyeong. Saat Chaegyeong berbicara dengan Hyorin, Hyorin mengundangnya ke klub berkuda dan akan ada pertemuan minggu depan. Di waktu selanjutnya, Chaegyeong dan Shin datang ke klub kuda. Chaegyeong dikejutkan kedatangan Yeol dan Hyorin. Hyorin berbicara berdua dengan Shin. Hyorin mengatakan Shin telah banyak berubah. Shin mengatakan seharusnya Hyorin setuju saat dia melamarnya. Shin menambahkan bahwa dia kini merasa sangat beruntung. Shin kemudian pergi meninggalkan Hyorin. Tanpa mereka sadari, Chaegyeong melihatnya dari atas.
Yeol mengatakan kepada Chaegyeong bahwa sebenarnya Hyorin lah yang paling Shin sukai. Shin tidak akan pernah memandang Chaegyeong seperti Shin memandang Hyorin. Hati Shin itu milik orang lain. Mendengar ini tentu saja membuat Chaegyeong menjadi sedih. Esok hari, Ibu Yeol dan Ibu Suri membicarakan mengenai penyakit neuroglikopenia yang diderita Raja. Ibu Yeol mengatakan pada Ibu Suri bahwa Raja perlu banyak beristirahat dan jangan terlalu lelah. Ibu Suri setuju dengan nasihat Ibu Yeol. Ibu Suri mengatakan Raja sering membaca buku hingga larut malam, sehingga kepalanya jadi sering pusing karena hal itu. Di waktu berikutnya, Yeol dan Shin asik bermain polo. Sementara itu, Chaegyeong berbicara dengan Ratu dan Ibu Suri. Ibu Suri mengutarakan idenya menjadikan yoga sebagai bagian dari olahraga di istana, dan mewajibkan para pengawal mengikuti olahraga itu untuk menjaga kesehatan. Namun, Ratu tidak setuju dengan usul itu, mengingat pakaian yoga sangat minim. Ini tidak sesuai dengan tata krama dan sopan santun di istana. Chaegyeong menuju tempat Shin dan Yeol latihan, namun dia dikejutkan melihat keduanya terjatuh dari atas kuda. Semua pengawal menghampiri Shin tanpa seorang pun memperhatikan keselamatan Yeol. Chaegyeong yang bingung memutuskan menghampiri Yeol sebab dia pikir sudah banyak orang yang menolong Shin. Ini tentu saja membuat Shin merasa cemburu. Yeol bertanya kepada Chaegyeong mengapa dia menolongnya. Dia mengatakan sudah banyak orang yang menolong Shin. Shin masuk ke kamarnya dengan kesal. Dia melihat Yeol bersama Chaegyeong di taman belakang istana. Chaegyeong mengamati buku yang dibaca Yeol. Yeol mengatakan buku itu bercerita mengenai laki-laki yang menanam biji oak yang kurang subur. Usai beberapa tahun lamanya menunggu, biji itu berubah menjadi pohon. Mungkin bentuknya sederhana, namun itu bisa mengubah dunia. Shin mencetak foto di ruang rahasianya. Dia mengamati foto Hyorin, ada kesedihan terpancar di wajahnya. Chaegyeong memegang teddy bear Shin. Saat dia mengangkatnya, Chaegyeong menemukan remote di balik tubuh boneka itu. Segera dia menekannya dan dua hang rahasia Shin terbuka. Chaegyeong masuk ke dalam. Dia melihat tangan Shin yang diperban. Dia mencoba menyentuh tangan Shin, namun Shin menolak. Chaegyeong berusaha memegang foto Hyorin. Shin berteriak, mengusir Chaegyeong keluar, membuat Chaegyeong ketakutan. Di waktu selanjutnya, Raja memberikan penghargaan kepada para pegawai yang mengabdi bagi kerajaan. Raja hampir saja terjatuh jika saja Shin tidak segera menangkap tubuh ayahnya. Ditemani Shin, Raja tetap meneruskan upacara pemberian penghargaan. Raja kemudian meminta Shin dan Chaegyeong untuk menggantikan tugasnya melakukan kunjungan ke Thailand. Namun Raja bingung terkait persoalan siapa yang akan menjamu Pangeran William dari Inggris yang akan berkunjung ke Korea pada saat yang bersamaan. Shin mengatakan sebaiknya dia pergi ke Thailand sendiri sementara Chaegyeong tidak perlu pergi. Sebab masih banyak pelajaran Chaegyeong yang terbengkalai. Esok harinya, Chaegyeong mengucapkan selamat bersenang-senang pada Shin dan meminta maaf atas perilakunya kemarin. Shin menanggapinya dengan tertawa sinis. Chaegyeong sibuk menjahit baju kecil, dan itu untuk boneka kesayangan Shin. Dia memeluknya seakan sedang menyentuh punggung Shin. Pentara Shin mendarat di Thailand dan disambut oleh pihak kenegaraan di Thailand. Di sekolah, Chaegyeong kesulitan menghubungi Shin dan menjadi dilema. Yeol menyodorkan buku pada Chaegyeong. Yeol mengatakan di Korea ada rumah kaca. Apakah Chaegyeong ingin pergi bersama ke sana? Chaegyeong hanya diam. Saat di rumah, Yeol bermimpi mengenai masa lalunya. Dia ingat ibunya mengatakan untuk melupakan bahwa dirinya adalah seorang putra mahkota. Dan dia harus memanggil Shin dengan sebutan putra mahkota. Yeol juga harus meninggalkan istana bersama ibunya. Namun Yeol kecil menolak. Segera Yeol terbangun dari mimpi buruknya. Yeol berbicara dengan ibunya. Ibu Yeol bersyukur ayahnya meninggal jadi dia tidak perlu menikahi gadis bodoh yang dimaksud adalah Chaegyeong. Namun Yeol mengatakan semakin ada yang mengatakan Chaegyeong tidak cantik dan tidak layak. Ini membuatnya semakin menyukainya. Di sekolah Chaegyeong berusaha menghubungi Shin, namun Shin mengatakan bahwa dia sedang sibuk. Yeol ada di sana mencoba menghibur Chaegyeong. Alhasil, Chaegyeong meminta Yeol untuk membawanya pergi ke tempat yang Yeol maksud tempo hari. Sementara itu di Thailand, Shin secara diam-diam kabur. Dia pergi menemui Hyorin. Hyorin mengungkapkan betapa kecewanya dia saat Shin menikah. Shin mencoba menghibur Hyorin dan memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Shin dan Hyorin kemudian berkeliling naik kendaraan menuju bandara, namun mereka diikuti oleh paparazzi. Hyorin dengan spontan membuka topinya dan menutupi wajah Shin. Si sopir kemudian membawa mereka ke pasar untuk mengalihkan para penguntit tersebut, hingga pada akhirnya keduanya berhasil kabur. Sementara itu, sekretaris Kim di hotel menjadi panik, sebab dia tidak menemukan Shin. Dia lalu mengatakan kepada Kasim Kong bahwa Shin mungkin pergi mengelilingi jalan ibu kota.
Sementara Ratu merasa kesal dengan ulah Chae-gyong yang menghilang usai pulang sekolah. Sementara handphone Chae-gyun tertinggal di sekolah. Ratu takut Chae-gyun diculik orang jahat. Chae-gyun berduaan dengan Yul di rumah kaca. Kemudian mereka menikmati makanan yang dibuat oleh Yul. Chae-gyun merasa bahagia. Sesaat kemudian Yul menghibur Chae-gyun yang sedih. Ia mengatakan kepada Chae-gyun bahwa jika dia menjadi Shin, dia tidak akan meninggalkannya. Yul menambahkan agar Chae-gyun tidak menangis karena hal ini. Chae-gyun berterima kasih kepada Yul sebab telah membawanya ke tempat ini. Sementara itu di Thailand, tepatnya di bandara, Yorin mendapatkan tiketnya untuk pulang. Yorin mengatakan kepada Shin, apa yang belum pernah dilakukan Shin sebagai kekasihnya, sudah Shin lakukan hari ini. Shin tersenyum senang dan membelai topeng pemberian Yorin. Yorin mengatakan bahwa waktu yang dihabiskannya bersama hari ini tidak akan pernah dilupakannya. Sementara itu Shin bersiap kembali ke hotel, ada rasa bersalah pada dirinya. Chae-gyun mengatakan kepada Yul bahwa dia sangat menyukai Shin. Ia benar-benar telah jatuh hati padanya. Perasaan yang datang secara alami. Yul hanya memandangi Chae-gyun dengan kecewa. Chae-gyun meminta maaf sebab telah membuat Yul terlibat dalam masalahnya. Yul bertanya, apa Chae-gyun merasa lega usai curhat kepadanya. Chae-gyun mengiyakan dan tersenyum kepada Yul. Shin terkejut melihat dua pengawalnya ada di depannya. Shin bertanya berapa lama waktu yang dia miliki untuk kepertemuan. Mereka mengatakan 30 menit. Setelah melakukan perjalanan yang rumit, Shin akhirnya tiba di pertemuan. Saat melakukan pidato, Shin membuat topeng pemberian Hyorin dan meletakkannya di sampingnya. Yul dan Chae-gyun tiba di istana. Mereka dihadapkan oleh Ratu. Ratu memarahi Chae-gyun atas tindakannya ini. Ratu mengatakan, keluarga kerajaan punya aturan sendiri yang disebut hukum. Dan mereka tidak bisa seenaknya melanggar hukum itu. Yul membela Chae-gyun sebab dia yang telah mengajaknya. Pada saat Chae-gyun kembali ke ruangannya, dia dikejutkan dengan kehadiran keluarganya. Tentu saja, tangis Chae-gyun pecah. Mereka pun saling berpelukan. Sim Kong meminta kepada Shin untuk tidak melakukan hal buruk itu lagi. Jika itu terjadi, dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan hidup. Di apartemen, Ibu Yul dikejutkan dengan ucapan Yul yang memintanya untuk menjadikannya sebagai raja. Di waktu selanjutnya, Chae-gyun meminta bantuan Yul untuk menemaninya menyambut Pangeran William, sebab bahasa Inggrisnya sangat kacau. Yul pun setuju membantunya. Hari itu pun tiba, Pangeran William datang. Pangeran William mengatakan bahwa Chae-gyun lebih cantik dari yang dia lihat di TV saat di hari pernikahannya. Chae-gyun menemani Pangeran William berkeliling istana dan menjelaskan bagian istana yang tentu saja dibantu oleh Yul. Terungkap bahwa Pangeran William sangat dekat dengan Yul. William mengatakan mereka berdua seperti saudara. Di waktu selanjutnya, Chae-gyun memberikan pertunjukan musik tradisional di hadapan Pangeran William. Tentu saja ini membuat Pangeran William merasa terhibur dan tertarik dengan senggem atau alat musik seruling yang dimainkan Chae-gyun saat itu. Usai ini, Chae-gyun berterima kasih kepada Yul atas bantuannya dalam menjamu kehadiran Pangeran William. Yul kemudian memberikan Chae-gyun coklat. Ini membuat Chae-gyun merasa senang atas perhatian Yul. Yul kemudian mengatakan dia memang bukan suaminya, namun dia pernah menjadi tunangannya. Jelas ini membuat Chae-gyun tidak mengerti. Yul mengatakan orang yang pertama kali dijodohkan dengannya itu bukan Shin, namun dia. Walaupun hal itu berubah usai kematian ayahnya. Tetapi, dia berharap Chae-gyun ingat bahwa meskipun semuanya tidak mungkin jadi kenyataan jika saja takdir tidak mempermainkan mereka, suaminya sekarang pasti bukan Shin, namun jelas itu dirinya. Chae-gyun pun hanya bisa memandangi Yul dengan bingung. Raja diam-diam menemui Ibu Yul. Ibu Yul meminta kepada Raja untuk mengembalikan gelar asli yang seharusnya jadi milik Hyoyeol, ayah Yul. Raja mengatakan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan sendiri. Ibu Yul kemudian mengungkapkan bahwa dulu merasa bodoh perasaannya pada Raja benar-benar sungguh. Raja pun menjadi bingung. Harus berkata apa lagi, jadi dia hanya bisa diam. Saat Raja menghampiri Ratu, Ratu melihat Ibu Yul berjalan pergi. Tentu saja ini membuat Ratu menjadi kecewa. Shin masuk ke kamar Chae-gyun. Dia meletakkan hadiah untuk Chae-gyun di atas kasur. Pada saat Chae-gyun kembali, dia merasa senang menerima hadiah itu. Chae-gyun lalu pergi menemui Shin. Dia meminta Shin memakaikan kalung itu kepadanya. Namun lagi-lagi Shin bersikap acuh tak acuh. Mengatakan Kasim Kong yang membawakan hadiah itu untuknya. Jadi Chae-gyun seharusnya meminta kepada Kasim Kong. Chae-gyun menjadi kesal mendengar ucapan Shin. Di hari berikutnya, Chae-gyun bersiap mengendarai kuda, namun dayang-dayangnya menahannya sebab itu berbahaya.
Tetapi Chaegyeong tetap nekat, kuda itu berlari kencang. Segera Chaegyeong mulai panik saat kudanya mengarah pada gadis yang berdiri di hadapannya. Gadis itu kemudian jatuh dan kuda Chaegyeong terhenti karenanya. Chaegyeong menghampiri gadis itu yang dia kira dia adalah Sanggung baru. Namun gadis itu hanya tersenyum mendengar ucapan Chaegyeong. Tetapi segera Chaegyeong menyadari bahwa gadis itu adalah putri Hyeomyong saat dia menyapa Kasim Kong dengan senang. Saat di dalam, Shin merasa senang kehadiran saudara perempuannya itu. Shin meminta Hyeomyong untuk bercerita mengenai perjalanannya. Namun dia justru merasa penasaran dengan kisah cinta Shin dan Chaegyeong. Selanjutnya keduanya menemui Ibu Suri. Hyeomyong mengatakan kepada Ibu Suri mengenai perjalanannya selama menjadi duta UNICEF. Dia mengungkapkan ada begitu banyak anak-anak terlantar di dunia. Mereka begitu ketakutan dan hidup tanpa perdamaian dunia. Mereka hidup dalam kelaparan. Dia sangat ingin membantu mereka. Ratu masuk ke dalam, dia memprotes dengan gaya rambut putrinya tersebut. Tetapi Ratu merasa senang akan kedatangannya. Di waktu selanjutnya, Ratu marah terhadap Shin. Dia menunjukkan surat kabar mengenai kencan rahasia Shin dengan Hyorin. Ratu meminta Shin untuk datang ke istana utama dan menjelaskan tindakannya itu. Chaegyeong kemudian melihat koran itu. Tentu saja ini membuat Chaegyeong merasa kecewa dan sedih. Chaegyeong mengatakan kepada Shin bahwa dirinya begitu bodoh. Terus menunggu Shin hingga tidak nyenyak tidur. Sementara itu Yul menyadari bahwa ibu Yul yang telah melakukan ini. Tentu saja membuat Yul tertunduk sedih. Berita ini menyebar ke sekolah, Chaegyeong terlihat lemas. Dia berjalan menghampiri Hyorin. Chaegyeong mengatakan kepadanya ada yang harus mereka bicarakan. Saat mereka berbicara, semua siswa pun menyaksikan mereka berdua. Hyorin mengungkapkan kepada Chaegyeong bahwa dia datang ke Thailand memang sengaja bertemu Shin. Di Korea kalian berdua suami istri, jadi dia tidak bisa mengatakan apa yang dia ingin ucapkan. Namun usai pernikahan ini, semuanya menjadi lebih sulit. Chaegyeong mengatakan dia telah menikah dengan Shin. Hyorin membalas bahwa memang benar Chaegyeong yang menikah. Namun dia yang pertama kali dilamarnya. Dia menyesali itu, namun sekarang dia ingin mendapatkan Shin. Chaegyeong yang lemas jatuh pingsan. Hyorin pun menjadi kaget karenanya. Ketiga sahabat Chaegyeong menghampiri Chaegyeong dan menolongnya. Shin kemudian datang menggendong Chaegyeong hingga ke mobil yang ada di depan sekolah. Yul menemui Hyorin yang menjadi pusat perhatian di sekolah. Hyorin mengatakan dia telah menyebabkan saudara iparnya menjadi terluka. Dia yakin Yul membencinya. Yul mengatakan untuk tidak melukai Chaegyeong. Hyorin mengatakan jika hal seperti ini lebih sering terjadi, Yul akan mudah menjadi putra mahkota. Dia tahu ini yang diinginkan Yul. Yul mengatakan dia tidak ingin mendapatkannya dengan metode seperti ini. Saat di kerajaan, Chaegyeong tersadar. Dia menepati Yul ada di sana untuk melihatnya. Yul membuat tanaman mint untuknya dan mengungkapkan ini sangat bagus untuk flu. Chaegyeong senang menerimanya. Yul kemudian mengatakan kepada Chaegyeong untuk tidak sakit lagi, sebab dia juga merasakan hal yang sama. Shin kemudian merasa cemburu melihat Chaegyeong berbicara dengan Yul berdua di luar ruangan. Shin memarahi Chaegyeong sebab dia berada di luar. Namun Chaegyeong mengatakan dialah yang telah membuatnya menjadi sakit seperti ini. Shin mengungkit bahwa dia yang telah membawanya ke istana ini. Chaegyeong bertanya mengapa dia tidak mengatakan dari awal. Shin kemudian meminta Chaegyeong masuk dan menutup pintunya. Yul beradu argumen dengan Shin dan Yul memberitahunya bahwa Chaegyeong sangat merindukan ibunya. Dalam tidurnya Chaegyeong terus menyebut nama ibunya. Di waktu selanjutnya Chaegyeong dikejutkan kehadiran orang tuanya. Shin tersenyum melihat mereka. Dia lalu pergi meninggalkannya untuk membiarkan mereka berbicara. Shin berbicara dengan ayahnya mengenai kematian pamannya atau ayah Yul. Shin mengatakan memperingati kematian pamannya bukan berarti mengembalikan posisi Yul dan ibunya untuk kembali menduduki tahta. Mereka hanya berhak mendapatkan gelar dan menempati istana tempat dulu mereka tinggal. Sementara Hyeomyong berbicara dengan Ibu Suri. Ibu Suri merasa iri dengan Hyeomyong yang dapat mengelilingi dunia. Sementara dia bagaikan bunga bongsun di balik pagar yang hanya berinteraksi dengan dunia melalui TV saja. Di kediaman Ratu, Ratu merasa tidak senang mendengar berita yang muncul di koran mengenai upacara peringatan kematian ayah Yul. Chloe mengatakan saat Ibu Yul ada di luar negeri, dia telah banyak mengumpulkan kekuatan dan melaksanakan upacara ini. Kini Bu Yul memiliki popularitas di kalangan para politisi. Di waktu selanjutnya di toko buku, secara diam-diam Shin bertemu dengan Hyorin. Hyorin mengatakan tidak peduli apapun impian Shin. Dia akan selalu mendukung apapun yang dia inginkan. Saat Shin ingin mewujudkan mimpinya, dia akan selalu ada untuknya.
Namun Shin mengatakan untuk tidak terlalu berharap banyak kepadanya, sebab dia tidak bisa melakukan apapun untuknya. Hadiah terakhir yang dia berikan kepadanya itu adalah hadiah terakhir. Mulai sekarang tidak ada lagi hal seperti itu. Di waktu selanjutnya, Yul bertemu dengan Ibu Suri. Ibu Suri mengatakan setelah peringatan kematian ayahnya, Yul akan berada setara dengan putra mahkota. Namun Yul menolak itu. Dia hanya ingin dibawa putra mahkota Shin. Dia tidak ingin menimbulkan hal negatif di kerajaan. Dengan keputusannya ini, Ibu Yul merasa terkejut dan kecewa. Sebab ini sebenarnya menjadi peluang mereka untuk mulai merebut tahta kerajaan. Keadaan istana mulai berubah pada saat Raja mendadak ambruk ketika tampil di hadapan umum. Hal ini membuat Shin harus mulai mengemban tugas resmi tampil di hadapan publik menggantikan Raja. Chaegyeong memasuki kamar Shin, dan dia terkejut mendapati kenyataan bahwa Shin masih menyimpan dengan rapi semua pemberian dari Hyorin. Hal ini membuat Chaegyeong merasa sedih. Pada saat bertemu Chaegyeong, Shin mendapati Chaegyeong terlihat aneh. Segera dia menyadari alasan Chaegyeong membencinya, saat dia tahu Chaegyeong telah melihat foto dan hadiah Hyorin. Dan film pun bersambung.